مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, umur, kesempatan sehingga dapatlah kita kembali berhadir pada malam Jumat, malam mulia ini untuk kita sama-sama mengaji, menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diterima, diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Masih kita membicarakan tentang rukun sembahyang. Rukun ke-11 yakni membaca sholawat pada tasyahud akhir. Jadi membaca sholawat itu termasuk rukun atau wajib di dalam sembahyang, letaknya di setelah membaca tasyahud akhir. Yaitu ini sekurang-kurangnya lah membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh Muhammadin, boleh Muhammad, boleh diwakaf dalnya, boleh diberisi. Jadi membacanya tuh bujur-bujur. Maksud bujur-bujur itu jangan ada hurufnya yang tertinggal. Contoh orang membaca selawat hurufnya tertinggal kayak ini. Najar. Allahumma sholli ala Allah. Nah itu tertinggal alif, padahal nang bujurnya tuh Allahumma sholli ala. Nah gitu. Allahumma, di Allahumma itu orang bila kada perhatikan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, nah langsung lam dibacanya, padahal itu kan ada alif tuh. Allahumma, nah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan imbah tontong membaca ayat lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Allah ya. Itu kan kerasaan tertinggal alifnya. Nah, jadi bujur-bujur membacanya lah Allah itu Allah. Sama aja orang apa baca takbir lah. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Orang Allah, ya Allah bujur-bujurnya mengucapkan Allah tuh Allah, jangan Allah. Atau membaca doa Allahumma barik lana bima
banyak kayak lagi doa nang doa hendak pas sudah buka puasa ya. Allahumma lakas untuk Allah aja. Padahal Allah ada alifnya, alifnya dibaca. Bujur-bujur Allah. Nah, agak kedengaran keren bang. Allahumma sholli wa sallim alaihi ya. Padahal itu tinggal alif. Nah, itu tinggal alif. Nah, jadi Allah. Nah, kan Allah tuh ada alifnya tuh. Nah, bujur bacanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aduh saya capek-capek ya Allah. Nah, syarat-syarat membaca salawat dan tasyahud akhir. Ini dikasih paket aja. Salawat dan tasyahud akhir tuh ya Allah. Sepaket aja ya Allah. Amunnya membaca tasyahud akhir aja kadang baca salawat, nah ada sah juga tasyahud akhirnya. Membaca salawat aja kada ada tasyahud akhir, kada sah juga salawatnya. Jadi sepaket di tasyahud akhirnya lawan salawat itu. Nah, satu syaratnya dengan bahasa Arab. Nah, dengan bahasa Arab. Jadi dihafali ya, kalau enggak ada hafal, biasanya hafal ya sudah ya Allah bian ya Allah. Tahiyat dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ingin situ salam lagi boleh sudah ya kalau nya wajibnya nih tuh langsung salam sudah sah bayangnya ya Allah. Nah itu dengan bahasa Arab tasyahud atau tahiyat akhir dan salawat itu. Dua, artinya jangan terjemahnya. Mendengari oleh telinga akan keduanya itu yaitu tasyahud akhir dan salawat. Karena tasyahud akhir dan salawat itu adalah rukun qauli. Rukun qauli itu rukun bacaan, rukun yang dibaca oleh muntung kita. Jadi wajib itu kedengaran oleh telinga kita. Kita membaca at-tahiyyatu walaupun dengan suara berbisik. At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibah. Nah, pokoknya kedengaran. Jangan bakal remote aja muntong, tapi kada suaranya nah kada sah. Kada cukup syarat, kada sah kena. Tahiyatnya kada sah kena sembahyangnya. Nah, kecuali hari hujan ya Allah, hari hujan. Terus hujannya kita nih sudah berusaha mengucapkan nih, cuma kadang-kadang juga oleh telinga kita karena hari hujan kita kada apa-apain itu ada apa-apa. Nah itu. Jadi nang rukun qauli sebenarnya rukun qauli didengari oleh telinga kita nih. Nang kayak mulai takbiratul ihram kan itu didengari oleh telinga kita. Coba baca Fatihah ya lah. Setiap rakaat baca Fatihah, kemudian baca tahiyat akhir. Dan baca salawat dan salam, mengucapkan salam pertama itu kan rukun qauli, rukun bacaan. Jangan sekadar bakari aja tapi kada ada suaranya, nah jangan. Tapi jangan juga terlalu nyaring benar, sekedar telinga kita aja mendengar, biar telinga kawan misalnya kedendangan misalnya orang semua yang berjemaah, kita ganggu orang pulang kena. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya memelihara huruf-hurufnya dan tasydid-tasydidnya dan baris-barisnya. Jadi setiap hurufnya tuh dibaca. Satu huruf pun jangan ditinggal. Tahiyat akhir dan salawat. Ya jalun tadi bila meninggal huruf tuh salib sebuting iya tadi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad itu meninggal sebuting huruf alif padahal Allahumma itu nah. Jangan Allah. Nah, itu meninggal satu huruf tuh kan kadang memelihara artinya. Nah, jangan. Jadi harus dipelihara huruf-hurufnya. Nah,
dan tasydidnya ya Allah. Nah, tasydid tuh salawat itu kan Allahumma, nah di situ aja 2 sudah tasydidnya. Shalli 3 dah, ala sayyidina situ dianya 4 ya Allah. Muhammad, mimnya bertasydid. Nah jadi tasydidnya itu dibaca gitu nah. Karena huruf bila bertasydid lah itu menunjukkan huruf itu 2. Asalnya huruf itu 2 lalu dimasukkan ke dalam, disembunyikan di anda kita tasydid. Nah, jadi bila orang baca huruf nang huruf itu bertasydid tah, dibacanya kada bertasydid itu sama yang meninggal 1 huruf hukumnya. Nah, dan tasydidnya dan barisnya barisnya itu jangan salah baris ya Allah. Kemudian dibaca barisnya gitu nah. Jangan dimatikan gitu nah. Nah, contohnya lah tiwa barakatuh tuh, orangnya tuh sebenarnya baris tuh. Jadi jangan wabarakatuh lah, tapi at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barak, jangan wabar. Itu namanya kan memelihara baris-barisnya, mau dimatikannya wa barakatuh. Nah, lain misalnya nang di ujung kalimat kada apa-apa diwakaf kayak wa barakatuhu kan padahal kan. Tapi wa barakatuh kada apa-apa. Wa barakatuh haknya itu dimatikan kada apa-apa. Nah, kemudian yang keempat syaratnya membacanya waktu duduk. Nyatai kita waktu tahiyat itu kan kita duduk. Ada nang waktu berdiri, waktu sujud kada. Kita membaca tahiyat itu baik tahiyat awal atau tahiyat akhir kan. Itu kita berduduk posisinya. Berarti lamun orang membaca waktu sujud teh membaca tahiyat kada sah. Kada cukup syarat. Nah, lafaz salawat yang sempurna adalah kan tadi sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu nang paling sekurang-kurangnya itu. Nah, ini nang sempurna ini nang artinya sunat nih dibaca sampai tuntung. Nah, yaitu namanya sholawat Ibrahimiyah. Jadi ada pertanyaan, sholawat apa yang paling harat ya? Yaitu sholawat yang dibaca waktu sembahyang. Yaitu di dalam tahiyat akhir kan kita baca sholawat nih. Tahiyat awal baca jawabang pendek aja. Tahiyat akhir ini sunat dituntungkan sampai innaka hamidum majid. Karena bacaan-bacaan yang paling harat itu kan bacaan di dalam sembahyang. Tasbih yang paling harat yaitu tasbih dibaca waktu sembahyang, waktu rukuk kan subhana rabbil azim wa bihamdih. Sembahyang ini adalah ibadah padu yang paling afdol di antara yang lain. Jadi otomatis bacaan-bacaannya itu nang harat-harat juga tuh, afdol juga termasuk salawatnya. Salawat yang paling afdol. Yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada apa padalnya itu diwakaf lah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Ada apa mimnya diwakaf. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Apa lagi biarnya ya Allah ini. Nah, adapun tahiyatnya sudah kalau kemarin salawatnya ya Allah sampai innaka hamidum majid. Ingin situ hendak salam boleh aja ingin situ langsung salam. Nah,
Jadi nang afdalnya ini yang paling sempurnanya ini salawatnya sampai innaka hamidum majid. Nah wajibnya tadi nang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dengan situ nang wajibnya tak salam boleh. Nah setelah membaca salawat itu salawat yang di atas maka sunnat lagi menambahi. Nah mau ditambahi bagus lagi. Kenapa ditambahi? Membaca doa ini. Tambahannya nih sunat membaca doa ini berarti harus dihafal nih berisinya lah mungkin tapi jelas berisinya lah. Nah iya jadi tentang fil alamina innaka hamidum majid kalau membaca Allahumma ufirli. Nah kalau artinya tuh Allahumma ufirli ya Allah ampuni bagi ulun maksudnya dosa ulun ampuni. Belum lagi tuh anunya apa namanya maf'ulnya ma itulah ma akan barangnya itu dosa maksudnya Allah maufilli Allah ampuni li bagi ulun ma akan dosa qaddamtu dosa nang telah terdahulu menggawi nang dulunya menggata gawi dosa nang terdahulu nang ulun gawi. Nah wa ma akhartu dan barang itu dosa lah. Jadi jangan guru bahari bilang mak tuh jangan barang yang tuh masuk acan barang yang juga. Jadi mak itu maknanya dosa. Dan wa ma akhartu dan dosa nang akhartu tuh yang terdudi itu nang balum ulun gawi misalnya maksudnya isok seandainya ulun tak gawi dosa isok ampuni juga. Nah kan padahal isok kan belum lagi nih kita berada di isok hari nang semalam artinya nang semalamnya diampuni juga nang isoknya misalnya tak gawi ampuni juga ya Allah. Nah wa ma asrartu dan dosa nang asrartu kan artinya sir artinya secara sembunyi-sembunyi menggawi nang ulun menggawi secara sembunyi-sembunyi misalnya nauzubillahi min zalik di kamar sorangan menyabu misalnya itu kan menyenyorangan dah ampuni atau misalnya maling tuh bersembunyi mencontan mun perampok kan terang-terangan dah nang ulun bersembunyi atau misalnya bersembunyi menelek bebinian misalnya ya Allah dosa ampuni dosa ulun mengerjakan secara sir saja sembunyi. Wa ma a'lantu dan dosa yang ulun terang-terangan menggawi ampuni juga. A'lantu itu kan i'lan itu kan mengiklankan ya. Terang-terangan ulun menggawi misalnya contohnya lah terang-terangan menggawi anggaplah keluar rumah membuka aurat itu kan terang-terangan ngarannya ini menggawi ampuni dosa ulun. Misalnya pacaran memuji anak orang tuh terang-terangan dok kelihatan orang. Nah cuman kita lah bila melihat orang jangan buruk sangka gitu nah belum ini bininya gitu nah kita kada tahu inya kawin siri. Nah misalnya aja Pak ada isu-isu di kampung misalnya kita ini mendengar ada isu-isu di kampung orang minta maaf lah ujar kompo kebo kah. Nah itu kan kita tuh jangan umpat-umpatan nyambat bila kita menyambat kompo kebo orang tuh dah itu namanya kita sama menuduh bezinah. Bila menuduh bezinah dalam Quran dah kita kada kawa hadirkan 4 saksi kita dicambuk 80 kali cambuk kalau hukum Islam lah. Jadi kita kada berlaku bang hukum Islam di negara kita nih. Amun kada dicambuk di dunia bisa dicambuk di akhirat tuh dengan cambuk daripada api neraka. Nah jadi kada gagampangan lah bila ada di kampung misalnya walaupun misalnya memang nyata toh orang tuh misalnya minta maaf tadi
bejina atau bahasa kampungnya tuh kompo kebo ya. Nah, seandainya bujurnya tuh kita kan perlu juga menuduh-nuduh orang tuh kan lebih baik kita baik sangka aja. Kalau kupina kita menuduh orang tapi kita kada kawa mendatangkan 4 orang saksi. Yang saksi ini lalakian 4 orang saksi ini lah adil pulang melihat 4 saksi ini neng inya itu melakukan itu nah seperti paham ya kalau biar cincin dimasukkan ke dalam jari. Melihatnya kayak itu. Cincin dimasukkan ke dalam jari, paham ya kalau biar? Nah, melihat gitu nah. Amun orang tuh aku melihat ini aja. Nah, Bapak masuk ke dalam kamar, ada melihat lagi ngarannya itu. Berduaan dalam kamar aja. Kada melihat lagi kita. Atau misalnya inya ini masih beboncengan nih. Dipadahkan aja bejina. Kada kawa. Kada boleh kita. Nah, jadi bila ada isu-isu di kampung kayak itu, kita jangan lompat-lompatan ya. Kita baik sangka aja gitu. Jadi hati kita nih kemungkinan ini sudah nikah siri. Amun kita baik sangka tuh ya lah, pelong dah hati kita. Kada ada kecurigaan, walaupun kenyataannya memangnya melakukan itu bukan urusan kita. Kita kada wajib juga hendak mengetahui nang aib orang tuh nah. Jadi jangan menyambat gitu inya bejina inya kompo kubo sama aja tah. Sama juga inilah bila kita tuh menyambat kepada anggaplah seorang perempuan inya tuh ya pelacur ya tuh karena tuh kita kena hukum kazaf. Kalau dalam fikih itu kazaf tuh menuduh orang melakukan perzinahan. Nang menuduh ni kada kawa mendatangkan 4 orang saksi. Maka nang menuduh ni kena cambuk ya. Dalam hukum Islam itu 80 kali cambukan. Nah, amun kada dicambuk di dunia bisa dicambuk di akhirat. Jadi kada gampangan kita masalah aib orang tuh kita kada usah ompat-ompatan, kada usah kepo gitu nah. Kada usah ompat-ompatan. Jadi kita baik sangka aja mungkin orang 4 malam aja misalnya di rumah itu misalnya nih menurut isu orang tuh nih pacaran bermalam di rumah pacarnya misalnya. Cuman kita mungkin sekadar 4 malam aja inya kan melakukan itu atau misalnya tanpa sepengetahuanku inya mungkin sudah nikah siri. Nah, itu. Jadi kan kita baik sangka walaupun sangkaan kita itu kada bujur, kita tetap dapat pahala. Tapi kalau kita buruk sangka walaupun sangkaan kita tuh bujur, itu kita tetap dapat dosa. Nah, kayak itu. Nah, jadi itu tadilah. Jangan kita langsung mencap orang tuh. Padahal kita kada tahu juga. Ya Allah kita kada melihat juga nang kenyataannya. Terus lagi kita empat-empatan menuduh orang ya kalau. Nah. Wa ma'alan tuh deh dosa yang ulun terang-terangan menggawi itu ampuni jua ya Allah. Wa ma asraftu dan mak tu dosa asraf tu nang ulun limpat batas. Asraf tu ulun limpat batas menggawi. Artinya banget benar maksiat lawan Tuhan nih tu limpat batas lah. Ampuni jua ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Wama dan dosa anta yang engkau ya Allah a'lamu lebih mengetahui bihi dengan dosa itu minni dibanding diriku. Kadang-kadang kita nih karena kita jahil, karena kita orang awam, kadang-kadang kita menggawi sesuatu kita kada tahu itu dosa. Kita gawe padahal menurut Allah Ta'ala itu dosa. Itu bisa kayak itu nang kita nih menggawi itu kada sadar dikira kita boleh pada dosa. Nah itu ampuni juga ya Allah. Nang dosa nang pian nang lebih tahu daripada ulun. Dikira ulun itu kada dosa padahal dosa. Nah dosa nang kada karasaan, dosa nang kada sadar, ampuni juga ya Allah. Nah, antal muqaddimu wa antal muakhiru. Nah ulun kata tapi ingatlah maknanya nih karena insyaallah amun ingat
itu antal muqaddimu itu nama Allah termasuk asmaul husna ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta kecuali engkau ya Allah. Ya muqallibal qulubi, ya muqallibal qulubi, wahai Allah yang membolak-balik hati hambanya. Ya muqallibal qulub, wahai orang yang, masya Allah, yang membolak-balikan hati hambanya. Sabbit qalbi, tetapakan hati ulun nih. Sabbit qalbi, tetapakan olehmu qalbi akan hati ulun, ala dinika, atas agama engkau, maksudnya agama Islam. Kan amun Tuhan tuh, makanya kita takut benar kalau Tuhan nih, nauzubillah min zalik, pang ya Allah, membolak-balik hati kita nih jadi kafir, jadi kada beriman, nauzubillah min zalik. Oleh karena itu kita kada kawa mencap orang itu celaka, karena siapa tahu nanti di akhir umurnya di balik Tuhan hatinya tuh lalu beriman, lalu agama Islam hatinya. Nah, kita kada kawa juga baik sangka lawan diri kita. Oh, seorang ini pasti dah mati beriman apa? Gawian bagus terus. Kada tahu kita, karena yang membolak-balikan hati manusia itu Allah. Kan ada kisah-kisah bahari kala, kisah kayak Barsih Sa'al Abid, ahli ibadah, akhirnya apa? Mati lebih iman. Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama di zaman Nabi Musa, mati tercabut iman. Pada ulama tuh. Nah, kita kada tahu. Ujar Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu nang dinilai Tuhan, nang diasi Tuhan kena bil khawatim, pas terakhir umurnya husnul khatimah kah? Su'ul khatimah kah? Biar orang ini banyak beramal ibadah tapi menurut su'ul khatimah ya celaka juga. Biar orang ini kata banyak beribadah ya kalau tapi amun Tuhan mengadakinya husnul khatimah, selamatnya. Nah, jadi kita takut benar kalau Tuhan ini membolak-balik hati kita nih menjadi nauzubillah tercabut iman, nauzubillah ya Allah. Mudahan Tuhan menetapkan, makanya kita minta nih, sabbit qalbi, tetapakan hati ulun, ala dinika, atas berpegang teguh kepada agama engkau, agama Islam. Tetapakan hati ulun ini selalu beriman, beragama Islam ya Allah. Sampai mati. Nah, wa ala ta'atika, dan tetapakan hati ulun juga atas taat kepada engkau. Hati ulun ini jadikan selalu ingin taat. Artinya toh jadikan hati ulun ini benci lawan maksiat. Lawan taat bergairah benar, lawan maksiat kadida beliau. Nah itu maksudnya. Kan bagus nih anunya nih. Maknanya nih. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya ulun, kuntu adalah ulun, minadh dhalimin, termasuk orang yang zalim. Ulun mengakui ulun ini zalim. Maksud zalim itu berbuat salah, banyak berbuat salah. Bila kita tuh melakukan kesalahan, berarti kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Kita mengaku salah, mengaku banyak dosa, mengaku zalim. Nah, sunat pulang ditambahi doa ini pulang. Ini doa-doa yang datang dari Rasulullah lah. Memang ada hadisnya. Manqul artinya dinukil daripada hadis Nabi. Nah, jadi bila membaca doa ini bagus benar, pahalanya gonol juga, mengamalkan sunat. Walaupun sunat lah. Nah, kemudian ditambah lagi Allahumma inni. Kalau artinya, ya Allah, inni, sesungguhnya ulun, zalamtu nafsi, telah menzalimi ulun, nafsi akan diri ulun. Ulun berbuat salah kepada diri ulun ngaku salah ya Allah. Ulun zalim ya Allah. Nah, zulman katsiran, akan kezaliman yang banyak. Artinya banyak benar ulun ini berbuat dosa lawan pian. Banyak benar ulun berbuat salah lawan pian ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali pian ya Allah. Pian pengharapan ulun kada ada yang lain.
pian bangkawan mampuni ulun nih, amun pian kada mau ampuni ulun siapa lagi nang ulang harapkan bahasa kitanya nah. Faufirli, maka ampuni ya Allah, li bagi ulun, maghfiratan, akan sebagai keampunan, min indika, dari sisi engkau, warhamni, selain ampuni, warhamni, marasi ulun ya Allah. Warhamni itu kan rahmati, sayangi, atau marasi ulun ya Allah, marasi ulun ya Allah. Nah, innaka, sesungguhnya engkau, antal ghafurur rahim, engkau maha al-ghafur, maha pengampun benar, ar-rahim, maha pengasih penyayang benar. Jadi mau dikaya meminta meningis lawan Tuhan dah. Nah, jadi baguslah ini dibaca, apalagi tahu maknanya. Ya nanya tentang sembahyang habis dosa diampuni Tuhan. Sembahyang ini amalan yang bisa menghapus dosa hamba. Nah, kemudian bagus lagi ditambah pulang nih. Doa yang datang dari Rasulullah juga nih. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya ulun, a'udzubika, ulun atau aku berlindung, bika dengan engkau, min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam. Ulun berlindung dengan engkau daripada azab neraka jahannam. Artinya jangan masukkan ulun ke neraka. Wa min azabil qabri, dan berlindung ulun daripada azab kubur. Bila dikubur atau selepas azab kubur, insyaallah kada masuk neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil mahya wal mamati, berlindung juga dari fitnah mahya tuh ya kehidupan di dunia nih. Kehidupan dunia kan penuh fitnah nih, tapi ulun berlindung jangan sampai kena fitnah. Wal mamati, dan fitnah setelah kematian, termasuk fitnah kubur lah. Setelah kematian tuh ada tanyaan malaikat. Fitnah itu artinya ujian. Nah, jadi bila kita membaca ini kabul doa kita nih, insya Allah dikubur kada ditanggung di malaikat. Karena takunan malaikat itu termasuk fitnah setelah kematian, fitnah kubur. Nah, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga berlindung daripada kejahatan fitnah al-masihid dajjal, yaitu dajjal. Dajjalnya belum lagi bang ya kalau kelihatan, cuma fitnahnya banyak ya. Kemaksiatan di permukaan bumi ini fitnah dajjal. Dajjalnya mungkin kita kada tetamu, kayaknya itu di akhir zaman itu. Nah, dajjal itu kena ada timbul kena di permukaan bumi ngaku-ngaku Tuhan ya, diberikan istidraj oleh Allah Ta'ala. Jadi bila mengikutinya dah kafir jadinya, tapi nyaman hidup. Nah, tapi lamun kadang ngikutinya tetap iman, tapi sakit hidup. Nah, itu jadi dajjal tuh banyakin orang ngakui si dajjal itu jadi ngaku Tuhan. Banyakin orang percaya lalu jadi kafir ya, pengikutnya nih. Nauzubillahi min zalik ya Allah. Dan kita jangan kena fitnah dajjal nih. Maka dajjal ini kan kada kawa ditentang-tentang. Misalnya ada menurut riwayat ada seorang ulama jadi karena di akhir zaman mendengar ini ulama ini ibaratnya kuatlah ilmunya, kuatlah amalannya, kuatlah imannya. Mendengar ada dajjal di situ nah, lalu kisah menentang, kisah nak mendebat dajjal nih. Datang situ harau kena fitnah jika jadi pengikutnya juga. Nah, jadi cuman kita nauzubillah jangan sampai tetamu si dajjal itu. Seandainya kita hidup di zaman yang dajjal itu nah, kita mendengar dia misalnya di kampung itu dajjal, kita tuh hendaklah berjauh lagi. Jangan coba-coba itu nah. Jangan coba-coba nang mendatangi dajjal kisah nak mendebat, kalah jangan. Kalah. Sedangkan fitnahnya jadi di zaman sekarang nih, fitnah dajjal nih. Itu banyak orang nang kada tahan. Contoh tek ya. Assalamualaikum. Kami ini dari tim sukses ya. Nah duit ya, cocokakan ya. Nah, menerima itu kan
itu tuh fitnah dajjal tuh. Nah, banyak nah kada tahan. Itu baru fitnahnya. Bagaimana sih dajjalnya? Nah, artinya bila orang tuh hakun disogok dengan duit haram. Banyak kalau di akhir zaman ini nah hakun dah. Itu baru fitnahnya tuh. Ah, sudah banyak nang kena fitnah dajjal nih. Bagaimana sih dajjalnya? Jadi bila tetamu dajjal tuh kenal kita berjauh aja, jangan berparak ya, kita hendak lari aja, jangan coba-coba gitu. Nauzubillah. Makanya kita berlindung dengan Allah nih. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, daripada kejahatan fitnah dajjal. Maka dajjal itu jangan matanya sebuting aja, ujar menurut riwayat tuh. Entah atau picak kah sebuting, nggak tahu memang sebuting aja kah. Dajjal itu adalah manusia juga cuman diberi Tuhan istidrajnya, punya kesaktian lah bahasa kitanya tak. Bisa menyembuhkan nah boleh pokoknya bila ngikutinya nih kayak nyaman. Cuman bila orang beriman Dajjal inya matanya tuh hawas melihat di dahi Dajjal tuh tulisan kafir. Cuman hurufnya huruf kaf, huruf fa, huruf ra, tulisan kafir ya. Nah itu orang beriman melihat Dajjal, tulisan itu. Jadi si Dajjal itu kafirnya. Ini manusia juga, Dajjal itu bukan nang dari makhluk nang luar angkasa ada. Nah itu apa namanya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, sunat dibaca setelah kita membaca salawat tadi. Namun ada apa dihafal ya gitu nah. Mun kada kawa membaca setiap hari, barang sekali barang seumur hidup dibaca, tandanya mengamalkan, apalagi setiap sembahyang dibaca itu. Nah, kemudian terus rukun sembahyang ke 12, yakni mengucap salam pertama. Berarti salam kedua itu ada wajib. Salam pertama aja nang wajib. Nah, sekurang-kurangnya assalamualaikum. Itu sekurang-kurangnya tuh. Jadi bila pian misalnya sembahyang, contoh misalnya baca tahiyat ya. Assalamualaikum. Nah itu sahaja tak. Itu sekurang-kurangnya assalamualaikum. Cuman kita kada biasa bang, karena kita biasa sudah membuati warahmatullah ya kalau. Nah, dan yang paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Nah, sunat berbuat warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cuman jangan jawab bisa-bisa warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buatnya wabarakatuh. Nah, kecuali sembahyang mayit membuat wabarakatuh tuh. Sembahyang biasa, sembahyang padu. Waktu ada sahabat wabarakatuh, makruh buat wabarakatuh. Ada disunahkan sampai warahmatullah aja. Nah, syarat salam. 1. Pakai alif dan lam, artinya alif lam. Maka tidak sah salamun alaikum. Berarti kan kada buat alif lam tuh. Nah, jadi harus buat alif lam. Makanya assalamualaikum teman-teman ada alif lamnya tuh. Cuman lamnya tuh dimasukkan ke sin ya lah. Kadang al salam ada tapi assalamualaikum. Jadi bila orang tuh ini bisa mungkin karena kecepatan kah, karena kada terperhatikan kah, atau kada belajar bisa juga aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, itu tertinggal ya tuh alnya. Apalagi misalnya jadi imam misalnya pakai mic pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, salam jar. Kada-kada apa kayak alif lam. Nah, itu kan cukup syarat itu. Kayak cukup syarat. Bila kita mendengar imam kayak itu, kita jadi makmum. Memparakahi kita. Tapi sudah tong sudah leh. Nah, kada sah salamnya, kada cukup syarat, kada sah aja sembahyangnya. Jadi harus alif lamnya tuh. Jangan kada dibaca. 2. Pakai yang dhamir khitab itu kan kum tuh nah. Khitab itu kan mau dikai memandiri orang. Kan maknanya tuh
Assalamualaikum itu kan kesejahteraan alaikum atas kalian. Kalian itu kan mereka yang mendiri orang. Kalau kalian buahan pian sekitarnya ya Pak. Ada nang atas, bukan atasnya atau ada, tapi atas kalian. Itu namanya dhamir khitab. Khitab itu memandiri. Nah, maka tidak sah assalamu alaihim. Nah, assalamu alaihim itu kan artinya kesejahteraan atas mereka. Nah, kada sah assalamu alaihim, tapi assalamu alaikum. Nah, 3 syaratnya pakai mim jama'. Kum itu kan menunjukkan jamak. Kalau artinya kalian itu kan banyak. Kalian itu bisa berdua, bisa bertiga, bisa berlima. Nah, itu jamak itu menunjukkan banyak. Maka tidak sah assalamualaikum. Itu kan menunjukkan berdua aja nang dikhitab. Assalamualaikum itu kan kesejahteraan atas kalian berdua. Nah, itu kada sah itu. Kada cukup syarat itu. Nah, tapi assalamualaikum pakai mim jama'. Atau misalnya kada sah juga assalamu alayka aja, assalamu alayka. Nah, itu kada sah ya. Tapi assalamualaikum. Ada dia jawab kita mendengar gitu ya Allah. Nah, 4, jangan ada kalimat lain antara lafaz assalamu dan lafaz alaikum. Misalnya bisa assalamu wassalatu, jangan dibuatnya salam dan salawat assalamu wassalatu alaikum. Nah, misalnya bisa menambahi. Nah, jangan. Jangan ditambahi. Atau bisa jual ya kalimat lain. Assalamu hajis, alhamdulillah, alaikum ya warahmatullah. Nah, itu diulang aja tuh salamnya tuh. Jadi antara kalimat atau lafaz assalam dan alaikum itu jangan ada kalimat lain. 5, mualat artinya berturut-turut. Artinya jangan berdiam antara keduanya. Antara assalamu dan alaikum itu jangan berdiam. Tapi nya barait aja. Contoh berdiam gini. Assalamu alaikum warahmatullah. Nah, itu kan berdiam, jadi bersambung aja. Mualat itu bersambung. Assalamualaikum warahmatullah. Antara assalamu dan alaikum itu jangan berdiam di situ. Jangan ada usahkin behinak di situ. Kau aja tuh ditani. Ada panjang juga itu ya Allah. Nah, 6, menghadap kiblat dengan dada. Jadi kita waktu mengucapkan salam tuh tetap menghadap kiblat, nang menoleh tuh muha kita aja. Dada kita jangan umpat menoleh. Kayak sudah kita contohkan ya kalau assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, dada kita nih kadang assalamualaikum. Nah, ya Allah tuh bisa batal sembahyang karena dada kita nih kada menghadap kiblat, bisa batal. Nah, jar amun kada diumpetakan awak ya sakit di pinggul nih kayak itu kada usah menoleh, karena menoleh itu kada wajib. Jadi misalnya amun menoleh nih pacangan tak umpat jua dada paling daripada arah kiblat, baik kada usah menoleh. Jadi saya sakit pinggul, kada usah menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, kada usah menoleh. Karena menoleh ke kanan ke kiri itu kada wajib, sunat aja. 7, mengucap salam waktu duduk. Nah, ya Allah. Kada mau apa waktu sujud salam atau berdiri bisa salam. Itu waktu duduk posisinya. 8, dengan bahasa Arab. Hafal aja Allah. Ya Allah, jangan diterjemahkan kesejahteraan atas kalian semua. Jangan, itu kan terjemahnya tuh jangan. Nah, jangan dengan bahasa Arab, apa aja Allah ya Allah. 9, jangan bermaksud memberi kabar saja. Jadi ada orang kayak ini, sembahyang di rumah, misalnya sembahyang di rumah. Orang ada datang patok tuk paket ya. Seorang nih akhir bang sudah nih
paket ya. Belum tentu mau lagi membaca doa nang doa tadi. Begini. Lalu misalnya supaya memberi kabar kepada nang paman pak ini pada seorang sembahyang lebih nyaring assalamualaikum warahmatullah banyaring tuh niatnya memberi kabar, memberitahu akunnya itu bisa kedesah salamnya. Jangan bermaksud memberi kabar. Bisa jolo orang tuh benyaring, cuman niat hatinya tuh memberitahu kepada paket pak aku ini sembahyang lagi nah tungguin bahasa kita nyata lalu benyaring. Nah, jangan berniat kayak itu, jangan berniat kita. Jangan bermaksud memberi kabar saja. Kemudian jadi itu namanya apa namanya kadida pangli nang sudah ada kasini nang sunat-sunatnya deh dalam salam. Tertinggal di sini nang sunatnya. Jadi kalau nambahin ya jadi termasuk sunat dalam salam itu menoleh ya Allah, menoleh salam pertama itu menoleh ke kanan ya Allah. Nah, sekira-kira pipi kita ini dilihat oleh orang yang belakang. Jadi menolehnya itu bukan membebaya kayak itu aja tapi kayak itu. Nah, kemudian salam yang kedua itu kada wajib. Salam kedua itu kada wajib, sunat aja. Jadi bila orang tuh assalamualaikum warahmatullah sudah misalnya berluncat misalnya menggawin apa lagi kada lagi, nah itu sah sudah. Adapun salam kedua itu sunat aja. Nah, jadi sunat bagus ini digawi juga ya Allah kada uyuh ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sunat juga bila salam kedua menoleh ke kiri sekira-kira pipi kiri kita dilihat oleh orang yang di belakang. Jadi menolehnya tuh di dalam kitab fikih lah ketika ada apa di sini deh ditulis deh ketika mim alaikum tuh nah ada kalau di alaikum tuh ada kalau mim mati dah di situ kita menolehnya. Jadi sudah apa sampaikan pulang ya lah. Jadi waktu asal tuh muka kita masih menghadap kiblat belum menoleh. Nah, assalamualaikum. Nah, di kum tuh pas kita menoleh nah warahmatullah tuntunglah kita berikan pulang wah kita ke arah kiblat. Assalamualaikum. Nah, di kum itu menolehnya warahmatullah berikan pulang. Nah, itu sunatnya menolehnya kayak itu. Ada nang mulai as tuh menolehnya ada gini. Assalamu nah tuh tado ulung ya tuh. Jadi nang di kitab fikih takrir atau sadidah nah lah itu di kum itu menolehnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian setelah salam sunat kita menyapu muha kita pakai tangan kanan. Menyapu ya Allah, nah menyapu. Ada bang bacaannya. Adakah di sini tulis deh? Tadi ditulis deh. Nah, jadi misalnya orang imbas salam pertama lalu takantut, nah itu jangan menarusakan tuh salam kedua tuh. Bila menarusakan salam kedua batal sembahyangnya. Iyalah takantut kah, tacirit kah, takamih kah. Imbas tuntung salam pertama lah. Amun sebelum salam kami makantut batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Jadi misalnya anak benar sudah makantut nih. Ditahani dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Katutakan harga mengeratakan lagi katutakan lah. Ya sudah juga tuntung sembahyang. Imba artinya tuntung sembahyang tuh jangan lagi menyambungi salam kedua. Mun tutakan tuh assalamualaikum warahmatullahi salam kedua batal sembahyangnya. Kenapa jadi batal? Karena muninya menyambungi salam kedua ini menganggap dirinya masih dalam sholat. Mun dalam sholat maka tuh batal. Nah, gitu. Kemudian rukun yang terakhir. Berarti rukun sembahyang tuh 13 lah. Rukun ke-13 tartib. Yakni menurut aturan yang telah ditetapkan. Tartibnya ya jangan tak paling-paling. Tak dulu sujud hanya rukuan paling-paling doh. Atau tak dulu membaca salawat hanya membaca tasyahud. Tak paling itu ada tartib. Menurut susunan. Nah, ujar Nabi bersabda, salatlah kamu
seperti cara yang engkau lihat aku salat. Kalau bahasa Arab itu sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian wahai salatlah kalian wahai sahabatku ya Allah nih. Kita masuk umat Rasulnya sebagaimana kalian melihat aku salat. Pertanyaannya, suahlah kita melihat Nabi sembahyang. Kada suah sakalinya. Kenapa? Kada sejaman lawan Nabi. Kada pernah mimpi Nabi juga. Nah, maksudnya tuh, maksud hadis Nabi, salatlah kalian sebagaimana aku salat, maksudnya tuh belajar lawan guru. Belajar cara-caranya sembahyang tuh lawan guru. Yang guru itu belajar lawan gurunya. Guru Sidin itu belajar lawan gurunya terus bersambung keilmuan tuh bersanad sampai kepada Imam Syafi'i misalnya. Kan kita mazhab Syafi'i. Ilmunya tuh Imam Syafi'i pulang belajar kepada guru Sidin terus kepada lalu sampai kepada sahabat Nabi siapa kan misalnya Sayyidina Ali kan misalnya. Lalu Sayyidina Ali kan belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berguru sembahyang nih tuh kadang nang nukar buku di pasar membaca orang gerak-geraknya kayak ini jangan nah banyak luputnya gitu. Jadi maksudnya salatlah kalian seperti cara engkau lihat aku salat. Kita lihati kayak apa yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Artinya belajar tentang masalah salat ini kepada guru nang gurunya tuh nang ilmunya tuh wujudnya tuh bersanad bersambung kepada guru bisin sampai kepada Rasulullah SAW. Insyaallah kada tersalah men kita berguru tuh. Ada rukun salat yang tidak tertib. Kan tadi rukun yang ke-13 tertib. Tapi ada aja rukun salat yang tidak tertib. Nah, kenapa? Satu, niat dan takbiratul ihram itu kan bombay kada tertib. Karena arti tertib tadi kan mantri. Imbang ini ya kalau. Nah, tapi ada di dalam sembahyang tuh nang kada tertib rukunnya. Nah, kenapa? Yaitu niat dan takbiratul ihram. Kan kita Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar tuh kita langsung situ berniat aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Nah, berarti kan kada tertib namanya bombay. Nah, itu ada tuh yang dikecualikan. Ada rukun sembahyang nang kada boleh kita ngini tertib lah. Misalnya Allahu Akbar dulu hanya misalnya berniat aku sembahyang fardu zuhur kada kawa. Itu harus diumbayakan kada kawa tertib nih tuh. Kada kawa mantri lah itu. Nah, kemudian 2, Fatihah dan berdiri betul. Itu kan jadi satu tuh. Maulah kita berdiri betul, tontong berdiri betul hanya rokok baca Fatihah ada maulah. Di waktu kita berdiri betul itu kita baca Fatihah. Kan berdiri betul tuh berdiri tegak tuh rukun. Rukun fi'li. Baca Fatihah, rukun qauli, rukun bacaan. Itu kan tombay tuh. Kita bacanya waktu berdiri. Nah, dan angka data. Kemudian 3, tasyahud, salawat dan duduknya. Nah, maksudnya tasyahud, salawat, tasyahud dan plus salawat lah lawan duduknya gitu. Nah, amonnya tasyahud dan salawatnya kan tertib ya lah. Kada mau nang salawat lah nyar tahiyat atau tasyahud kada mau. Artinya tasyahud dulu hanya salawat. Nah, nang duang ini tuh kada tertib lawan duduk. Karena membaca nang duang ini waktu berduduk. Kada nang berduduk dulu, tontong berduduk hanya membaca. Kada, ini waktu berduduk teman membaca tasyahud dan salawat. Nah, kalau tidak bertertib dengan sengaja, maksudnya nang rukun-rukun yang selain nang 3 nih lah. Nah, kalau tidak bertertib dengan sengaja, seperti contohnya mendahulukan sujud dari rukuk, maka tidak sah salatnya. Sujud dulu hanya rukuk kan, orang rukuk dulu tidak hanya sujud. Nah, maka tidak sah salatnya mun kada bertertib.
Mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Mudahan Allah Ta'ala mewujudkan segala ibadah-ibadah kita sesuai hukum syariat, dan Allah Ta'ala menerima ibadah kita yang dulu dan ibadah kita yang sekarang dan ibadah kita yang akan datang. Mudah-mudahan seberat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad.